Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kelas Tajwid Musawwar batch yang pertama ya. Sebelumnya kami mohon maaf karena banyaknya kesibukan kami di offline. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan baru sempat kita akan jawab ya di video kali ini ya, karena pertanyaan yang masuk cukup banyak. Jadi mungkin saya akan membuat video berseri ya teman-teman ya, video Q&A, question and answer, soal dan jawaban ya terkait pembahasan tajwid musawwar di kelas ini ya. Satu videonya insyaallah saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah kami pilih ya. Jadi kenapa kami pilih? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan berulang ya. Jadi kalau pertanyaannya pertanyaan yang berulang, kami tidak akan tampakkan lagi, tidak akan munculkan lagi di sini. Baik, supaya tidak perpanjang kalam ya, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Baik, di sini ada pertanyaan dari Pak Ponirun ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana membedakan huruf zo, zal dan jim ya. Baik, barakallahu fiik Pak Ponirun. Huruf zo, zal dan jim ini memang huruf yang pelafalannya agak mirip ya. Nah, untuk membedakan ketiga huruf ini, pertama kita harus lihat dari sisi makhraj dan juga sifat ya. Untuk huruf zo dan zal, zo itu to yang ada titiknya ya, zal itu dal yang ada titiknya ya. Dua huruf ini adalah dua huruf yang memiliki kesamaan dalam hal makhraj ya. Jadi makhrajnya sama ya. Zo makhrajnya ada di ujung lidah ya, bertemu dengan ujung gigi seri atas. Huruf zal juga di situ ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Jadi kalau misalnya kita mau baca sukun nih, huruf zo au, maka ujung lidahnya nempel ke ujung gigi seri atas. Huruf zal juga demikian, al ya, ujung lidahnya menempel ke ujung gigi seri atas. Jadi dua huruf ini memiliki kesamaan dari sisi makhraj. Nah, kalau ada dua huruf yang berbeda tapi makhrajnya sama, maka dipastikan pembedanya adalah sifat ya. Huruf zo dan zal ya beda sifatnya ya. Di antara sifat pembedanya adalah huruf zo memiliki sifat isti'la ya, huruf zal tidak memiliki sifat isti'la. Kemudian yang kedua, huruf zo memiliki sifat itbaq dan huruf zal memiliki sifat infitah ya, atau non itbaq, sama ya, lawan dari itbaq ya. Intinya biar gampang diingat nih, karena kita memang belum mempelajari sifat-sifat huruf, zo itu adalah huruf yang dibaca tebal, sementara zal itu adalah huruf yang dibaca tipis. Simpelnya seperti itu ya. Zo, za. Mungkin kalau berharokat fathah mudah ya membedakannya ya. Yang berharokat kasroh nih ya, terkadang banyak yang bacaannya tuh sama ya. Zo ketika di kasroh zi, huruf zal ketika di kasroh zi, jadi beda. Zi, beda suaranya. Zo itu lebih tebal ya daripada huruf zal. Nah, kemudian jim ya, jim ini sudah beda makhraj ya. Jim ini huruf yang keluar dari tengah lidah ya. Jadi kalau diumpamakan ini lidah ya, maka bagian tengahnya adalah ini ya, tengah lidah diangkat sampai menempel ke langit-langit. Ja,
ji, ju, eje. Ya, nah jim ini punya qalqalah. Sementara dha dan zal tidak memiliki sifat qalqalah. Ya. Jadi jim ini memang huruf yang makhrajnya beda sendiri gitu dari huruf dha dan juga huruf zal. Ya, jim ini mirip ya seperti huruf j di dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya ketiga huruf ini nih kita gandengkan, kemudian kita kasih fathah semua, bunyinya gini, dha, za, ja. Nah, kalau di kasroh, zi, ji, beda ya. Kemudian kalau di dhammah, zu, ju, nah, beda ya. Nah, seperti itu. Jadi pembedanya harus dipahami di sini dari sisi makhraj dan juga sifat. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang kedua dari Neng Dewi. Ya. Bagaimana kalau belum bisa melafalkan huruf dhad dan sifatnya belum bisa ditunaikan dalam membaca Al-Qur'an, apakah berdosa? Walaupun sudah bertalaqi kepada guru tetap masih susah. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik Ibu Neng Dewi. Baik, terkait masalah melafalkan huruf yang sulit ya bagi lisan kita, ya terutama huruf-huruf yang berat seperti huruf dhad. Ya, bagaimana nih ketika kita belum bisa mengucapkannya dengan benar? Kita sudah bertalaki ke guru, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya tapi masih belum bisa juga. Kalau kita baca Al-Quran, apakah kita berdosa? Jawabnya tidak. Ya, Allah maafkan. Ya, selama kita terus belajar. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau salah satu ulama yang berpendapat, ya kalau ada orang yang mengubah huruf dhad menjadi huruf dha pada lafadz waladhdallin di surat Al-Fatihah, maka kata beliau salatnya batal. Ya, membatalkan salat karena mengubah huruf yang konsekuensinya adalah mengubah makna, mengubah arti. Ya, tapi beliau katakan dikecualikan. Ya, dikecualikan orang yang sudah berusaha ya semaksimal mungkin tapi dia masih belum bisa, maka orang yang seperti ini diberikan udzur dan akan terus mendapatkan udzur, tapi syaratnya apa? Dia harus terus belajar. Ya, untuk mendapatkan udzur ini maka dia harus terus belajar karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak bebani suatu jiwa ya dengan beban yang di luar batas kemampuannya. Ya, dan Al-Qur'anul Karim diturunkan ini bukan untuk menjadikan kita susah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di awal surat Thaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menjadikan Al-Qur'an ini untuk membuatmu sulit. Ya. Jadi tetap berusaha ya untuk bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah sebagaimana mestinya. Ya, tentunya harus bertalaki dengan guru ya, dan selama kita bertalaki dengan guru, selama itu kita terus berada di dalam kebaikan meskipun kita belum mampu untuk melafalkannya. Ya, selama kita belajar maka insya Allah kita akan terus mendapatkan udzur ya, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan dari Ibu Nelly Juwita. Apakah yang dimaksud dengan Al-Quran menantang dengan surat terpendek darinya? Wah, Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Al-Quran menantang dengan surat terpendek darinya. Ya, jadi Al-Quran ini adalah mukjizat. Ya, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Ya, kalau para nabi yang lain selain Rasulullah SAW ya, yang memiliki mukjizat ya seperti Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya gitu kan. Kemudian ada nabi yang bisa berbicara dengan hewan ya. Ada nabi yang bisa
menyembuhkan lepra, kusta, bahkan menghidupkan yang mati kemudian menjadi hidup seperti Nabi Isa atas izin Allah tentunya ya. Nah, mukjizat-mukjizatnya ini hilang ya seiring dengan wafatnya para nabi tersebut. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mukjizatnya salah satunya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini akan terus ada dan abadi sampai hari kiamat, tidak pernah mengalami yang namanya distorsi atau perubahan. Ya, dan ini mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Meskipun Rasulullah SAW sudah wafat, tapi kita bisa menyaksikan mukjizatnya ini. Ya, maka Al-Quran menantang. Ya, fa'tu bisuratim mim mithlih. Kalau ada di antara kalian yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, datangkan Al-Quran, datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ya, mampu nggak? Ya, mukjizat yang seperti ini, yang seperti Al-Quran ini. Kalaupun nggak mampu, silahkan ya setengah Al-Quran deh, nggak perlu 30 juz. Ya, kalau masih belum mampu juga mendatangkan ya yang setengah Al-Quran, maka datangkan satu surat saja seperti Al-Quran. Nggak usah panjang-panjang seperti Al-Baqarah. Ya, satu surat seperti yang terpendek saja, misalnya Al-Kautsar. Nah, Al-Quran menantang dan membuka tantangan ini sampai hari kiamat. Tantangan ini akan terus terbuka sampai hari kiamat. Ya, silakan datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ya, tidak perlu banyak-banyak 30 juz atau satu juz, nggak perlu, satu surat saja, dan silakan pilih surat yang terpendek. Ya, maka sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Karena Al-Quran mukjizat, kalamullah. Ya, sementara orang yang ingin menandingi Al-Quran, ya mereka akan mengarang isi ya yang ternyata tidak akan pernah bisa menandingi Al-Quran tersebut. Ini yang dimaksud bahwasanya Al-Quran menantang dengan surat terpendek darinya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, berikutnya pertanyaan yang keempat dari Pak Jailani. Pengertian al-munazzal ala qalbi Muhammad yang saya fahami, Rasul langsung faham. Jika dihubungkan dengan wahyu pertama masih belum ada pemahaman. Dibuktikan Jibril berkata, "Iqra." Jawab Rasul, "Ma ana biqari." Mohon penjelasan agar saya lebih mantap. Baik, ini pertanyaannya sebagian pakai bahasa Indonesia, sebagian pakai bahasa Arab ya. Baik, mungkin saya akan perjelas terlebih dahulu biar teman-teman yang lain juga bisa mengerti maksud dari pertanyaan ini ya. Pengertian dari al-munazzal ala qalbi Muhammad. Al-munazzal ala qalbi Muhammad itu artinya Al-Quran diturunkan ke dalam hati Muhammad, hati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Pak Jailani ini yang saya fahami dari pengertian ini, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Muhammad, Rasul tuh langsung paham. Ya, karena kan diturunkan ke dalam hati gitu ya. Jika dihubungkan dengan wahyu pertama masih belum ada pemahaman. Ya, jadi kalau kita melihat sejarah ya diturunkannya Al-Quran pertama kali itu kan ketika Rasulullah SAW sedang bertahannuts di Gua Hira. Ya, ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Disitulah turun pertama kali Al-Quranul Karim kepada Rasulullah SAW, wahyu pertama, yaitu 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Iqra, kata Jibril, ya bacalah. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Nah, mungkin menurut pemahaman Pak Jailani ini, di sini berarti beliau meskipun sudah diturunkan Al-Quran, Rasul masih belum ngerti gitu, karena kata beliau, aku tidak bisa membaca. Nah, apakah ada kontradiksi dengan pengertian Al-Quran al-munazzal ala qalbi Muhammad? Mungkin seperti itu maksud pertanyaannya ya. Ya, baik. Nah, saya akan coba jawab ya. Pertama, perkataan malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Di sini ditujukan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang memang Rasulullah SAW statusnya adalah seorang ummi. Ya, ummi adalah seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.
Ya, Rasulullah SAW ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, maksudnya membaca teks ya, ada huruf dirangkai kemudian beliau disuruh baca, nggak bisa. Beliau disuruh menulis juga tidak bisa. Rasulullah SAW seorang ummi. Ya, maka ketika Jibril memerintah Rasulullah SAW, bacalah. Maka Rasulullah SAW yang memang buta tulis, buta huruf, ya, buta huruf, beliau nggak bisa membaca. Beliau katakan, ma'ana biqari, saya bukan orang yang bisa membaca. Itu terjemahan secara letterleknya, ma'ana biqari. Atau kalau mau diterjemahkan lebih enak lagi, saya tidak bisa membaca. Ya. Nah, apakah ketika seorang ini tidak bisa membaca atau tidak bisa baca tulis atau buta huruf, lantas menafikan sebuah pemahaman? Jawabnya tidak. Ya, kalau kita lihat misalnya nenek-nenek kita dulu nih, banyak loh diantara nenek-nenek kita dulu ya, orang-orang zaman dulu yang nggak bisa baca tulis. Tapi mereka bisa memahami perkataan. Mereka bisa memahami ucapan. Ya, meskipun mereka nggak bisa kalau disuruh baca. Silakan coba baca, ini nggak ngerti. Mereka coba ditulis, saya mau ngomong, silakan Anda tulis, nggak ngerti, mereka nggak bisa. Ya, tapi apakah hal tersebut menafikan sebuah pemahaman? Jawabnya tidak. Ya, apa yang didengar oleh Rasulullah SAW, apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, ya, maka beliau fahami, ya, makna dari wahyu tersebut, sehingga setelah itu beliau bacakan kepada para sahabat dengan hafalannya tentunya, ya. Jadi tidak ada kontradiksi di sini, ya, meskipun beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi beliau adalah orang yang sangat cerdas pemahamannya, ya. Jadi tidak ada kontradiksi atau hal yang bertentangan dalam hal ini. Kemudian mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya-tanya, ya, apakah Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ini sebuah aib? Ya, kok bisa Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sementara umatnya aja bisa baca, bisa menulis? Kok bisa Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Ya, kita katakan bahwa justru dengan Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ini menguatkan, ya, menguatkan pemahaman kita, akidah kita, keyakinan kita bahwasanya Al-Quran ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau nggak bisa membaca, beliau nggak bisa menulis. Kalau seandainya beliau bisa membaca, beliau bisa menulis, ya, maka ada celah kemungkinan, ya, beliau membaca kitab suci terdahulu, ya, misalnya beliau membaca Injil atau membaca Taurat, kemudian beliau copy paste, beliau edit sedikit jadi Al-Quran. Ya, dan ternyata tidak, Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis, maka tidak ada celah sama sekali bagi seorang yang ingin menuduh Rasulullah SAW mengarang-ngarang Al-Quran. Tidak ada celah. Kenapa? Karena beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi ini tidak menafikan pemahaman. Ya, jelas ya, insya Allah semoga bisa dimengerti dan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi pada materi kedua Ustadz menjelaskan kalau hadis qudsi juga merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis itu bukan murni sabda atau perkataan yang berasal dari pemikiran Rasulullah, ya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan, dari Ibu Evi. Ya, baik, barakallahu fiik Ibu Evi, pertanyaannya bagus nih, ya, terkait masalah hadis qudsi. Ya, para ulama mengatakan hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau sampaikan kepada kita, ya. Tapi bukan Al-Quran, ya, bukan berupa Al-Quran. Dia adalah hadis. Namanya hadis qudsi, hadis yang di dalamnya terdapat firman Allah. Contoh misalnya hadis Abu Dzar Al-Ghifari, di hadis kalau nggak salah di Arba'in nomor 24 ya, Arba'in An-Nawawiyah. Nah, itu ada
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, ya wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman ya pada diriku. Nah, di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahai hamba-hambaku. Gitu ya. Jadi di situ Rasulullah SAW menukil firman Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan hadis qudsi. Ya, jadi hadis qudsi ini adalah hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita. Nah, itu disebut dengan hadis qudsi. Intinya hadis yang di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait masalah pertanyaan apakah ini berasal dari pemikiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita, mungkin maksudnya seperti ini ya, apakah Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi ini secara lafadz dan maknanya, yakni lafadznya beliau terima dari Allah, kemudian lafadz tersebut disampaikan juga ke kita, ataukah beliau menerima lafadznya tapi menyampaikan kepada kita itu dengan makna. Ya, jadi ada dua kemungkinan nih teman-teman ya. Paham ya sampai sini ya. Yang pertama, beliau kemungkinan pertama beliau mendapatkan hadis qudsi ini berupa lafadz, kemudian lafadznya ini tanpa diubah satu huruf pun beliau sampaikan ke kita, atau beliau mendapatkan lafadznya tapi beliau sampaikan kepada kita bukan lafadznya, hanya maknanya saja. Ya, beliau sampaikan kepada kita maknanya, bukan lafadznya. Sebagaimana kalau Al-Quran kan lafadz dan maknanya. Kalau hadis qudsi apakah lafadz dan makna juga sebagaimana Al-Quran, ataukah hanya maknanya saja? Ya, para ulama mengatakan, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menerima hadis qudsi ini berupa lafadz dari Allah dan beliau sampaikan lafadz tersebut tanpa dikurangi atau ditambahi satu huruf pun. Ya, kemudian pendapat yang kedua ya mengatakan bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau sampaikan kepada kita berupa makna tanpa dikurangi substansi maknanya tersebut. Jadi tidak ada yang dikurangi informasinya, cuma tidak letterlet huruf per hurufnya sebagaimana Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi memang ada dua pendapat. Ya, tapi di sini kita tidak perlu meributkan dua perbedaan pendapat ini. Ya, kata Syekh Utsaimin, ya meskipun kita melihat di sini ada dua pandangan ulama dalam hal ini, tapi mereka sepakat ya, mau yang berpendapat dengan pendapat pertama atau pendapat dengan pendapat yang kedua, semuanya sepakat bahwa hadis qudsi ini adalah hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menyampaikannya kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. 5 pertanyaan ya, insyaallah di video selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang lain. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.